Hari ini kita akan membahas topik yang sederhana aja, tapi menurut banyak orang sulit dilakukan. Ya, pikiran dan perasaan pada dimensi yang tertinggi. Jadi sebagian orang pasti merasakan itu sulit untuk dilakukan. Filipi 2 ayat 5 berkata begini. Filipi 2 ayat 5 kalau bisa ditampilkan. Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sebagian orang berkata, wah sulit ya. Gimana ya saya memiliki pikiran yang sama dengan Kristus Yesus. Saya memiliki hati yang sama dengan Kristus Yesus. Sebenarnya kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang gampang, yang mudah dimengerti, memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus itu sebenarnya adalah sebuah perjalanan bersama Tuhan. Sebuah perjalanan, ya. Atau kita sebut dalam bahasa lain, divine journey with God. Itu bahasa lainnya ya. Jadi sebuah perjalanan ilahi bersama dengan Tuhan. Nah itu pribadi beda-beda loh, sahabat LTVC dimanapun Anda berada. Perjalanan ilahi bersama dengan Tuhan itu kadang-kadang enak. Tapi lebih banyak, aku mau jujur, lebih banyak yang nggak enak. Jadi kadang ada yang mulus, ada yang berliku-liku. Kadang ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Makanya tidak heran kalau kita kadang-kadang datang ke gereja blur gitu loh. Aduh, padahal pujian penyembahannya enak, ya kan, bisa melawat kita. Tapi kadang kita bisa kosong gitu ya sometimes ya. Nah, untuk berjalan bersama Tuhan ya, itu memang kita harus mempersiapkan diri. Enggak bisa asal-asalan ya. Sahabat LTVC dimanapun Anda berada, kita memang harus siap untuk memasukinya. Enggak ada cara lain, harus siap untuk memasukinya dan kita harus kuat untuk menjalaninya agar bisa menyelesaikannya. Jadi divine journey with God itu memang kita harus ready. Alkitab memberikan banyak contoh orang-orang yang ready dan orang-orang yang tidak ready. Ya, untuk bisa sepikiran dan sehati dengan Tuhan. Yang paling gampang hamba Tuhan paling banyak memberikan contoh adalah perjalanan bangsa Israel itu. Saya tidak akan bahas itu. Karena di dalam perjalanan itu tidak sepikiran, tidak sehati dengan Tuhan. Sehingga dalam perjalanan itu yang harusnya mendapat sukacita, tetapi menjadi persoalan yang melingkar-lingkar, memutar-mutar dan sangat lama. Harusnya cepat jadi lama. Nah, sahabat LTVC coba renungkan. Ya, kita berkumpul ini mungkin 8 tahun ya. 8 tahun. Setiap minggu kita ketemu. Bahkan setiap minggu 2 kali ketemunya. Tapi kalau kita lihat perjalanan kita semua, selalu apa? Ada sukacita tetapi ada juga problem. Nah, problem itu bisa diselesaikan pada saat kita bersama-sama. Ya, kita ada komunitas yang saling menguatkan. Setiap masalah yang muncul, coba kita sehati sepikir nggak untuk memecahkannya. Iya kan? Sehingga teman kita yang punya problem itu bisa diringankan. Ya. Nah, kita dalam satu kasih untuk bisa menolong sahabat kita bisa selesai dari masalahnya. Ya. Dan kebanyakan yang kita lihat adalah kita tidak mementingkan diri sendiri pada saat kita melihat teman-teman kita punya problem. Nah, kadang dalam perjalanan bersama dengan Tuhan ya, kita selalu menghadapi tantangan hidup. Selalu ya. Terus kalau kadang-kadang kita dengar
Kalau enak ya kita bisa dengar audible dari Tuhan. Oh, begini jalan keluarnya. Oh, begitu jalan keluarnya. Itu paling gampang, paling enak. Tapi kan tidak selalu begitu. Karena Tuhan berbicara itu, walaupun orang yang dikasih karunia dengar suara Tuhan, itu kadang-kadang Tuhan nggak bicara. Serius loh, ini kadang-kadang Tuhan nggak bicara. Lama dia baru bicara. Kadang-kadang kenapa Tuhan nggak mau bicara? Dia mau kedewasaan rohani kita terus bertumbuh. Ya, apalagi yang tidak bisa dengar suara langsung dari Tuhan, itu lebih pusing lagi. Begitu dia menghadapi tantangan hidup, dia harus mau bagaimana, ya. Nah, itu pergumulan setiap kita, ya. Nah, mendengar suara Tuhan itu adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi Tuhan juga bicara kepada kita lewat mana? Lewat firman Tuhan. Karena setiap hari kalau kita baca firman Tuhan, itulah suara Tuhan juga yang menuntun kita. Kadang-kadang kan kita abaikan, jarang baca firman Tuhan. Tapi secara tidak langsung, firman Tuhan itu adalah suara Tuhan yang bicara kepada kita. Nah, itu makanya harus sering dengar firman, baca firman. Kalau tidak bisa baca, harus sering dengar. Di mobil putar bisa dengar, ya. Sepanjang hidup kita ini terus bergerak maju bersama dengan Tuhan, ya. Kita tahu ada Tuhan, kita mengerti ada Tuhan. Sudah cukup? Tidak. Tadi firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kadang-kadang kita minta petunjuk Tuhan, ya. Tuhan diem. Benar gak, sahabat LTVC? Tuhan diem, ya. Kadang waktu Tuhan diem, kita udah galau. Aduh, mau ngapain kita, ya? Atau Tuhan lambat jawabnya. Nah, yang paling sering adalah Tuhan sudah ngomong tapi kita nggak ngerti. Bukan soal Tuhan diam, ingat loh ini, bukan soal Tuhan diem atau Tuhan lambat jawabnya. Persoalannya adalah di anak-anak Tuhan adalah Tuhan sudah jawab, Tuhan sudah ngomong, tapi kita tidak paham. Ingat itu, kita tidak paham. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Contoh, ya, simpel aja. Kita mau investasi. Ya kan? Teman kita bilang, jangan. Nanti bisa rugi misalnya. Kan terus saya sudah doa, ini dari Tuhan. Itu piye toh? Nah, ini saya pernah menghadapi yang demikian. Saya sudah doa. Bener loh, dia lagi jualan nih, dia bilang ini dari Tuhan. Teman saya percaya. Padahal secara logika tidak make sense karena returnnya, pengembaliannya itu tidak wajar. Nah, ini anak Tuhan, ya. Jadi begitu hadapi tantangan, pergumulan, Tuhan sudah ngomong. Kadang-kadang ya kita nggak paham. Ada teman yang bilang, jangan, nggak wajar returnnya. Atau gini, dia mau investasi satu hal, kemudian dia hitung-hitungannya itu terlalu pas. Dia mau investasi, terlalu pas hitung-hitungannya. Ada yang bilang, jangan deh, nanti kamu miss, nggak bisa bayar misalnya. Dia ngotot, dia investasikan. Benar terjadi. Nah, kan ini terjadi pada setiap anak Tuhan. Tuhan sudah ngomong, nggak langsung lewat audible ataupun firman Tuhan, tapi lewat apa? Teman yang memberikan saran yang baik. Enggak dilakuin. Karena apa? Punya perhitungan sendiri. Nah, begitu fail, mau salahin siapa? Kadang-kadang komplain lagi Tuhan, Tuhan gue susah. Lah siapa yang suruh, kata Tuhan kan? Siapa yang suruh? Nah, oleh sebab itu kita perlu pikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Nah, yang paling penting pada saat Tuhan diam, Tuhan tidak jawab, teman sudah ngomong kita kagak ngerti, lebih baik apa? Paling aman apa? Tunggu.
Sering kita dengarkan kata wait and see. Itu kata-kata itu artinya dalam. Kadang-kadang kita nggak sabar toh, pengen gitu. Kadang-kadang ada baiknya kita wait and see. Supaya kita bisa melewati masalah-masalah yang dalam hidup kita. Gini, saya mau kasih dua contoh ya. Satu tokoh Alkitab yang dia bisa sepikir dan seperasaan dengan Tuhan. Ada satu tokoh, dia cuma bisa sampai sepikir, tapi tidak seperasaan. Ada di Alkitab, ya. Nah, mau bisa sepikir dan sehati, seperasaan dengan Kristus, belajar dari siapa? Seorang anak kecil yang namanya Daud, yang masih mengembala kambing domba. Dia berkata di Mazmur begini. Mazmur 143 ayat 10. Ya, dia berkata begini. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Raja Daud sangat paham ada Roh Kudus, Roh Tuhan yang menuntun hidup kita. Ya. Tetapi caranya bagaimana? Daud mengerti. Mau belajar. Mau belajar. Ya. Kalau kita mau belajar sesuatu, kita harus apa? Merendahkan hati kita. Supaya apa? Kita bisa menerima apa yang diajarkan. Kalau kita nggak merendahkan hati, kita reject itu pengajaran. Pasti kita reject. Apalagi menyinggung perasaan kita. Menyinggung pikiran kita yang tidak pas. Pasti kita reject. Ya. Bisa-bisa besok nggak datang lagi. Nah, saya kemarin itu berdiskusi sama teman saya panjang lebar via telepon. Dia cerita begini, saya mengutus seorang teman saya untuk mau dididik di dalam satu komunitas belajar. Ya, singkat cerita dia bilang dia cuma datang 2 kali terus dia nggak mau datang. Teman saya cerita sama saya, kenapa sih nggak mau datang? Jawabannya begini, ini pengajarannya suruh ikut Tuhan tapi nggak injek tanah katanya. Hah, gimana caranya? Saya bilang, ya pengajaran ikut Tuhan mana ada yang nggak injek tanah, semua injek tanah dong. Nah itu dia, mungkin ada hal di dalam hatinya yang tidak cocok. Tapi dia tidak mau merendahkan hatinya untuk belajar memahami lebih dalam. Dan saya cuman bilang ke teman saya, singkat ceritalah bro, gue bilang. Sebenarnya dia meninggalkan itu ya berarti intinya dia tidak mau dididik. Dia tidak mau belajar. Jawabannya sederhana sekali, cuman itu. Ya. Jadi belajarlah daripada seorang Daud itu yang dia mau diajar. Jadi sepikiran, sehati dengan Tuhan itu mau diajar. Ajarnya dengan apa? Firman Tuhan. Itu paling simpel. Paling simpel ya. Nah, kenapa kita harus belajar? Karena kita bertumbuh. Ya, kita bertumbuh. Dan satu hal lagi, Daud itu percaya kuasa Tuhan. Percaya hal-hal yang supranatural. Ya. Jadi artinya mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, itu dia sangat percaya. Nah, itulah yang membuat kita bisa sepikir, kemudian sehati dengan Tuhan. Gak gampang pada saat Tuhan mau mengadakan mukjizat, itu kita harus benar-benar sepikir sehati, baru kita bisa menerima mukjizat itu ya. Dan harus percaya. Nah, Daud orang yang mau belajar dan percaya, 2 hal itu. Supaya dia sehati dan sepikir dengan Tuhan. Ya. Nah, satu tokoh lagi yang saya mau katakan, dia cuma tahu sepikir tidak sehati. Ya. Buka Kejadian 11 ayat 31. Kejadian 11 ayat 31. Bisa dibuka? Ya. Kita baca sama-sama. Lalu Tera membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran.
dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari mana? Ur Kasdim untuk pergi kemana? Tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka di Haran dan menetap. Pertama yang disuruh Tuhan ke Kanaan siapa? Kalau menurut ayat ini. Bukan Abraham, bukan Abram, tapi bapaknya Abram. Yang namanya Tera. Perhatikan baik-baik. Karena ini sering dilewatin ya. Artinya apa? Tuhan bicara sama siapa dulu? Mengenai perjalanan ini. Ke Tera. Bukan ke Abram. Ke Tera. Singkat cerita, sepikir nggak Tera? Sepikir. Jalan nggak? Jalan. Tapi sampai di tengah jalan. Cuma sampai di Haran. Nah, rencana itu stop. Tuhan bingung. Udah jalan, kenapa berhenti di jalan? Nah, kita sering begitu nggak? Coba renungkan. Sering begitu nggak? Padahal tinggal jalan lagi, nyampe itu. Tapi kita stop di tengah jalan. Nggak ikutin lagi. Nggak sepikir, sehati dengan Tuhan. Nah, Alkitab mencatat, Tera waktu itu umurnya 70 tahun. Abraham lahir. Abram lahir. Usia 70 tahun. Nah, waktu Tuhan perintahkan Abram ke Kanaan, usianya berapa tahun? 75. Benar kan? 70 tambah 75 berapa? 145. Benar ya? Benar kan? Saya nggak salah toh? 70 tambah 75, 145. Tera masih hidup. Alkitab mencatat, Tera itu meninggalnya di usia 200 berapa? Mungkin 210 tahun, kalau tidak. 215. Tera itu meninggal di usia 215. Semua baca Alkitab saya tahu. Begitu 75 tahun Abraham disuruh berangkat nggak ke Kanaan? Berangkat. 25 tahun kemudian Abram mendapatkan siapa? Ishak. 145 tambah 25 tahun, 170 tahun. Which is cucunya lahir, Tera masih di mana? Haran. Tidak ikut ke Kanaan. Renungkan ini baik-baik. Makanya Paulus katakan kita harus sepikir, seperasaan dengan Kristus. Supaya apa? Kita endingnya itu enak. Berjalan endingnya itu enak. Jangan berhenti di tengah jalan. Ini paling penting. Pikiran dan perasaan kita pada dimensi yang tertinggi bersama dengan Tuhan. Ini penting buat kita. Ya, sangat penting buat kita. Dan sangat sayang sekali Tera tahu pikiran Tuhan, tapi tidak sehati dengan Tuhan. Sayang, cuma separuh. Nggak bisa cuma sekedar tahu pikiran Tuhan, tahu oh Tuhan nggak boleh ini, nggak boleh, nggak. Tapi harus sampai sehati. Supaya apa? Kita bisa menjalaninya. Ya. Tera itu tidak bisa menyelami lebih dalam, tidak bisa mengetahui peta yang lebih dalam. Peta yang lebih dalam, lebih luas dari Tuhan. Kita juga begitu kadang-kadang. Kita nggak bisa pahamin yang lebih luas dari Tuhan. Mengapa itu terjadi? Membuat kita tidak bisa lihat rencana Tuhan yang bagus buat kita. Nanti saya akan sampaikan pada saat kita sehati sepikir itu ada berkat yang berlimpah. Saya bukan bicara berkat aja, tapi itu janji Tuhan memang. Ya, pada saat mengapa bisa terjadi kita tidak bisa sehati sepikir dengan Tuhan? Itu penting untuk kita ketahui. Coba buka di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Supaya kita ada terobosan, kita bisa sepikir dan sehati dengan Tuhan. Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15. Ya. Nah, Paulus mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang
arif. Apa arti orang bebal? Simple aja. Apa arti orang bebal? Karena kita tidak bisa seperasaan dengan Kristus. Orang bebal itu anggap omongan Tuhan itu sambil lalu. Itu orang bebal. Simple toh? Anggap omongan Tuhan itu sambil lalu. Di situ. Jadi seperti orang arif. Lanjut, saya cepat aja karena supaya tidak lama. Lanjut 16. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Tera menurut apa yang tertulis di kitab orang Yahudi kuno, Tera itu ternyata senang membuat apa? Berhala. Jadi dia pergunakan waktu yang ada tidak menyenangkan hati Tuhan, Tera. Dan dia lebih senang di Haran. Nah, lanjut 17. Lanjut. Nah, sebab itu apa? Janganlah, tetapi ya. Kalau kita sepikir, sehati, pasti kita tahu kehendak Tuhan dong. Nah, sampai dikatakan oleh Paulus, jangan berat sekali itu. Jadi kaitannya tadi dikatakan bebal, ada kaitannya dengan bodoh. Ini serius sekali. Jadi bebal sama bodoh itu ada kaitan. Kita jangan lupa ini. Ini paling penting ya. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca tadi ya, supaya kita bisa sehati sepikir ya. Pertama kita harus perhatikan kita jangan bebal. Supaya apa yang dikatakan firman Tuhan itu bisa meresap di hati kita. Yang kedua, kita harus punya manajemen waktu yang baik. Yang tadi kita baca di Efesus 5, 15 sampai 17 itu. Manajemen waktu yang baik. Jadi karena waktu itu kita tidak bisa putar balik. Banyak orang pengen putar balik. Kan sering kita dengar, kalau aku bisa kembali ke waktu yang lalu, aku nggak melakukan ini. Belum tentu. Iya kan? Orang pengen mundur kan? Kalau udah rasa majunya kepentok, pengen Contoh gini, gue udah transaksi ini. Harusnya 5 tahun lalu gue nggak transaksi, gue nggak sesusah ini. Misal begitu, nggak bisa, kan udah transaksi kan. Nah pengennya orang begitu. Makanya waktu itu tidak bisa dimundurin. Oleh sebab itu, ambillah keputusan yang sepikir, sehati dengan Tuhan. Ya. Nah, Paulus katakan pentingnya sehati dan sepikir dengan Tuhan. Apa sih maksudnya ya? Karena Paulus tidak mau kita asal melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu tapi salah di mata Tuhan. Salah di mata Tuhan ya. Tuhan suruh ke kanan, kita ke kiri. Nah, itu yang Paulus jaga di situ ya. Karena apa? Tuhan mau memberkati kita, apabila kita salah, berkatnya itu kan tertahan. Ya, tertahan ya. Supaya kita bisa hidup damai sejahtera, ya. Paulus katakan ya, sehati dan sepikir dengan Tuhan. Itu paling penting buat kita ya. Nah, pada saat kita sehati sepikir dengan Tuhan, nggak sulit melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kembali Mazmur 40 ayat 8 dan 9 bisa dibuka ya. Pada saat kita sehati dan sepikir, Mazmur katakan begini. Mazmur 40 ayat 8 9. Agak banyak ayat dikit tapi ya. 9 coba lanjut. Nah, ini dia. Kita 9 langsung 9. Aku suka apa? Melakukan kehendakmu. Karena itu sama, sepikiran, sehati. Nah, Tauratmu ada dalam, tadi Paulus katakan kenapa bebal, karena anggap remeh perkataan Tuhan. Nah, supaya nggak terjadi bebal itu, firman Tuhan harus ada dalam hati kita, harus ada dalam hati kita, ya. Nah, setelah ini, ya, sepikir kemudian sehati dengan Tuhan, itu Tuhan intinya mau mencurahkan berkat yang berkelimpahan kepada kita. Berkat yang berkelimpahan kepada kita. Dan siap-siaplah terima berkat yang
besar. Ya. Sepikir dan sehati dengan Tuhan adalah proses belajar yang tidak pernah habis. Ingat, tidak pernah habis. Jangan pikir, aduh saya baru selesai ini kok ada masalah baru ya. Enggak, ya biasa, namanya belajar terus. Ujiannya terus ada ya. Jangan cepat patah semangat, jangan cepat mengeluh, jalanin. Karena bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, bersama Tuhan itu tidak ada yang mustahil, ingat. Tuhan selalu kasih jalan keluar, Tuhan selalu siapkan mukjizatnya buat kita. Tetapi itu tadi, sehati sepikir, ya, sehati sepikir. Ada berkat yang besar yang Tuhan selalu ingin berikan kepada kita. Justru Tuhan rindu memberkati kita. Tuhan rindu memberkati kita. Tuhan sayang kita. Ngapain dia mati di atas kayu salib? Iya kan? Tuhan sayang banget sama kita. Masa sih dia mau lihat kita susah? Enggak. Justru dia pengen lihat kita apa? Suka. Tadi kayak lagu tadi loh. Iya kan? Kayak lagu tadi. Supaya kita jiwa kita bisa rejoice ya. Ya, benar ya? Jiwa kita itu bisa rejoice gitu loh. Itu yang Tuhan mau sebenarnya. Sukacita ya. Nah, saya yakin teman-teman di LTVC ini ada yang tadi saya sebutkan begini. Tuhan gak menjawab, tapi dia tahu, dia peka. Oh teman-teman ini diskusinya ngomongnya ini. Oh ini suara Tuhan. Di LTVC itu ada itu orangnya. Dia tahu persis. Oh ini dari Tuhan nih. Langsung dia nangkep kalau kita diskusi itu. Oh iya ya. Langsung diaminin nama dia. Dia nangkep itu langsung. Dia tahu Tuhan gak menjawab. Dia punya persoalan. Tapi waktu dalam diskusi itu dia tahu. Oh ya ini dari Tuhan. Langsung amin. Belum terjadi. Ya kan belum terjadi. Tapi dia langsung amin. Tapi ada juga yang udah diomongin berkali-kali. Gak mudeng. Oke, lupakan itu ya. Oke. Nah, Alkitab banyak memberi contoh. Jadi kapan sih gini. Kapan sih kita tahu kita sehati sepikir sama Tuhan? Itu paling penting. Kapan? Coba renungkan teman-teman. Alkitab menulis itu, kapan? Contoh di kitab Esther. Esther lagi nyaman. Jadi apa? Istri raja toh, permaisuri toh, lagi nyaman. Datang pamannya toh. Kalau kamu tidak ketemu raja, jangan pikir kamu tetap tenang di istana. Kamu juga akan mati. Jadi kita tahu kita sehati sepikir dengan Tuhan. Pada saat kita tenang dapat tugas nah, hati-hati. Makanya kalau tiba-tiba kita lagi enak-enak, kok gua dapat tugas ya dari Tuhan? Enggak, sebenarnya lu dikasih kerjaan yang besar menanti, kemudian apa? Ada berkat yang besar menanti. Nah, pola pikirnya ke situ. Coba Esther bisa menyelamatkan satu bangsa, ya. Satu bangsa dia menyelamatkan. Itu Alkitab itu tertulis jelas. Ya. Dan pasti sahabat LTVC nanya, aduh, kita perlu apa ya supaya bisa sehati sepikir dengan Tuhan? Benar nggak? Tadi kan saya udah panjang lebar tuh cerita. Terus pasti orang-orang pengen mau kunci. Gimana supaya kita bisa sehati sepikir dengan Tuhan? Coba buka Roma 12 ayat 2. Saya cepat aja, bentar lagi habis kok. Bentar lagi habis. Pada nggak ada ya? Mau buka ayat? Roma 12 ayat 2. Nah, apa yang kita perlukan untuk bisa sehati dan sepikir dengan Tuhan? Supaya apa? Berkat yang tadinya udah nanti-nanti itu bisa cepet-cepet. Siapa sih yang nggak mau berkat? Semua mau kan? Supaya cepet datang. Nah, caranya gimana? Nah, coba Roma 12 ayat 2. Kita baca sama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendaklah yang baik, yang berkenan, dan yang
sempurna. Ini luar biasa. Ini luar biasa sekali, ya. Sehingga pikiran yang sia-sia nggak perlu. Rubah pikiran kita, nggak usah pikir yang sia-sia. Yang nggak perlu dipikirkan, yang merugikan, yang membuat hati galau, yang membuat pikiran kacau, udah buang saja. Ya, pikiran yang tumpul dibuang, ya. Pikiran yang membuat hawa nafsu kita jadi nggak benar, buang. Pikiran yang membuat kita berbicara dusta, buang. Pikiran yang membuat kita cemas, buang. Ubah pikiran kita. Supaya kita bisa sepikir, sehati dengan Tuhan. Jadi blockingnya itu nggak ada. Jadi renewing your mind. Itu pertama. Supaya bisa sepikir, sehati dengan Kristus. Jadi pikiran kita yang harus kita atur. Dari situ masuknya segala sesuatu. Itu yang pertama, kita harus jaga pikiran kita. Nah, yang kedua, apa yang kita perlukan supaya kita bisa sehati, sepikir dengan Tuhan. Yang kedua itu iman. Nah, iman itu bukan dari diri kita, iman itu datangnya dari Tuhan. Kita harus minta kalau kita kurang iman. Minta sama Tuhan. Alkitab mencatat, ya, Nuh itu karena iman dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Kita buka deh, Ibrani 11 ayat 7. Ya. Tadi kita renewing, kita punya mind supaya bisa sepikir dan sehati dengan Kristus. Kedua, kita butuh iman. Iman ini diberikan Tuhan. Nah, kita baca sama-sama. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang apa? Sering nggak kita belum lihat? Belum lihat berkat, belum lihat kang tau. Iya kan? Tuh. Tapi Tuhan bilang apa? Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk apa? Menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima apa? Kebenaran. Sesuai dengan, sebentar enggak Nuh itu bangun bahtera? Enggak loh, Alkitab mencatat ratusan tahun. Jadi kita memang harus benar kuat. Tadi saya katakan harus kuat. Memang harus mempersiapkan diri masuk dan harus kuat. Karena Ibrani mengatakan demikian. Tidak mudah bagi Nuh untuk menaatinya. Jujur, saya harus bilang enggak mudah. Kalau saya, mungkin saya setengah jalan kali. Mungkin. Ya. Sekarang kita harus jujur, harus realistis. Tapi Nuh luar biasa, makanya namanya ada di Alkitab. Ya. Nah, disuruh buat kapal besar, belum pernah lihat banjir. Renungkan. Nggak pernah lihat banjir. Terus disuruh bikinnya di dekat atas gunung, bukan bikin di sungai. Coba renungkan, itu semua itu, kalau dia tidak sepikir, tidak sehati, bisa bikin nggak? Nggak bisa. Nggak akan bisa dibikin. Dia akan tolak, akan reject itu. Dia akan reject apa yang Tuhan mau. Jadi diperlukan iman, karena dengan iman dia melihat masa depan, faktanya dia tidak melihat. Nah, artinya apa? Dengan iman kita pakai kacamatanya Tuhan. Pakai matanya Tuhan melihat ke depan. Kita jangan pakai mata kita melihat ke depan. Pakai matanya Tuhan. Karena apa? Tuhan itu ada di atas. Kalau kita pinjam matanya Tuhan untuk melihat, kelihatan semua. Caranya cuma itu, pakai mata Tuhan untuk melihat. Ya. Nah, yang ketiga, tadi yang pertama kita punya mind, kedua kita punya faith, yang ketiga supaya bisa sehati dan sepikir dengan Tuhan, itu jangan ada rasa takut. Jangan ada rasa bimbang dalam hidup ini. Kan kadang-kadang kita bisa takut ya, besok makan apa, anak sekolah bayarnya bagaimana, jangan.
Tuhan bilang jangan, karena apa? Burung di udara Tuhan pelihara. Makanya harus ada firman Tuhan. Kita harus kuat ya. Nah, Alkitab mencatat waktu papanya Abraham itu berhenti di Haran, Tuhan suruh Abraham jalan, langsung jalan nggak? Langsung jalan. Nggak ada ragu. Tempat yang dia nggak pernah pergi, ya kan? Yang jalannya aja gimana dia nggak tahu, tapi kan dituntun sama Tuhan. Ya. Waktu perjalanan ada rampok nggak? Iya kan? Ada begal nggak? Tapi kan faktanya nggak ada yang bisa nyentuh. Karena apa? Dijaga oleh Tuhan. Jadi yang ketiga itu kita tidak ada rasa takut, tidak ada rasa ragu, tidak ada rasa bimbang. Supaya bisa sehati sepikir. Karena gini, kadang kita dikasih tanggung jawab yang besar dari Tuhan, kita sendiri ragu. Bisa enggak? Sehingga kita sendiri yang meragukan kemampuan Tuhan. Ya. Oke, yang terakhir, yang keempat. Supaya bisa sehati dan sepikir sehati, itu kita takut Tuhan. Kita menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Abraham kalau waktu diminta anaknya untuk dikorbankan, kalau dia menyenangkan manusia atau istrinya nggak jadi itu. Tapi dia tahu Tuhan nggak bakalan minta anaknya. Dia punya kepercayaan yang tinggi, ya, dan benar. Jadi Abraham itu benar-benar menyenangkan Tuhan. Dan dia tahu kalau Tuhan ambil, Tuhan bisa bikin lagi buat dia banyak. Nah disitulah kadang-kadang ujian Tuhan. Kadang uang kita kecil diambil Tuhan, kita tahan. Ya kan? Kita komplain, Tuhan gue rugi nih bisnis. Tapi Tuhan lagi ngetes sebenarnya. Karena gue mau kasih lu kepercayaan yang lebih besar. Project yang lebih besar. Itu Tuhan sudah siapkan. Ya. Sampai Tuhan bilang, jangan kau bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Ini luar biasa sekali. Ya. Jadi supaya kita bisa sehati, sepikir, kita harus siap dan kita harus kuat. Dan kunci-kuncinya kan tadi udah ada. Ada berapa? 4. 1, pikiran. 2, iman. 3, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bimbang ya dalam menjalani hidup ini. Yang 4, kita takut Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Ayo kita undang pemusik semuanya, kita selesai.